Apa kabar semuanya? Ya, mari kita bangkit berdiri ya, kita berdoa. Kita percaya di dalam Matius 18 sampai 20. Ya, apa yang kita ikat di bumi ini akan terikat di sorga, apa yang kita lepaskan di bumi ini. 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, apa saja yang diminta pasti Tuhan akan kabulkan. Bapa, kami angkat tangan kami Tuhan, biar Engkau turun tangan Tuhan melawat ibadah kami di pagi hari Senin petang. Kami minta kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang akan melayani di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Yohanes membaptis kami dengan air, tapi Engkau membaptis kami dengan Roh Kudus dan api. Dan biar api itu menyala di tempat ini Tuhan. Pengurapan itu terjadi atas kami di tempat ini. Worship leader Tuhan Engkau urapi, pemain musik Tuhan Engkau urapi, hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu Engkau urapi Tuhan. Seperti Petrus Tuhan, ketika dia berkhotbah 3.000 jiwa orang bertobat. Kami percaya lewat doa puasa Ester 3 hari ini Tuhan, akan banyak orang berbondong-bondong datang ke tempat ini. Kami angkat tangan kami memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap untuk beribadah memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan, haleluya. Yesus memberkati. Puji Tuhan. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Bapak Ibu Saudara boleh sampai 5 orang kasih tahu bahwa Tuhan kita ajaib. Puji Tuhan. Kasih setiapnya ajarlah Tuhan Yesus.
Saya percaya bahwa semua kita yang hadir pagi hari ini pasti mengalami keajaiban Tuhan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang ajaib kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan Tuhan. Memegang bagiku segenap jiwa dan harapan telah kuserahkan rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Tuhan,
Oh, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk kehadirannya datanglah nyanyi bersyukur padanya dengan bersuka bernyanyilah Dia bantu keselamatan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Katakan Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang, mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini. Oh, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk kehadirannya datanglah nyanyi bersyukur padanya dengan bersuka bernyanyilah Dia bantu keselamatan pujian Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka bernyanyilah Dia bantu keselamatan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Oh, sekali lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Sekali lagi Tuhan, Tuhan. Mari Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk kehadirannya datanglah nyanyi bersyukur padanya dengan bersuka bernyanyilah Dia bantu keselamatan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Oh, dengan bersuka bernyanyilah Dia bantu keselamatan pujian Tuhan Raja Maha. Sekali lagi dengan bersuka bernyanyilah Dia bantu keselamatan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Sekali lagi, sebab Tuhan Maha Besar, oh dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat
20 menit telah berdiri masih kuat. Oke. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau yang sembuhkan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Sekali lagi, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala
melalui nama-Mu Yesus. Ya Masya ya Lord, ya Jesus, haleluya. Ya besar Kau Tuhan, haleluya. Oh
dan ada di tempat kami pada pagi ini. Kami bernyanyi dengan pujian yang besar. Hati kami angkat dan berseru untuk bernyanyi dengan puji-pujian dan menyatakan Engkau yang besar mengambil alih hidup kami, dan kami bangga Tuhan menjadi umat pilihan Engkau. Tidak ada yang tidak sia-sia di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kalau Engkau tampil di dalam kehidupan kami, membawa kami semakin hari semakin besar di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah di dalam Yesus yang terus memegang tangan kami sehingga kami tidak jatuh tergeletak, tetapi Engkau yang perkasa, yang tangguh terus menopang kami Tuhan. Leluasalah Roh Kudus bekerja pada pagi ini. Pada saat firman dilepaskan ada kekuatan yang baharu dan kami mampu mempunyai kapasitas bersama Engkau yang besar. Teruslah Tuhan Roh Kudus cengkram kami, biar suasana surga tetap ada di dalam kehidupan kami, agar kami maju ke depan terus ada bersama dengan Engkau. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, karena kami yakin dan percaya pada saat kami bekerja bagi Engkau, Engkau juga akan bekerja bagi kami. Kami mau duduk diam dan mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan. Saya mengucapkan terima kasih di dalam Yesus yang memberikan kesempatan pada pagi ini, dan mengucapkan terima kasih juga buat Bapak Ketua, Bapak Alek, yang mempercayakan saya untuk melepaskan firman Tuhan. Kalau tidak keberatan, kita buka HP kita, yuk kita buka di dalam Amos pasal 4 ayat yang ketiga. Amos pasal 4 ayat yang ketiga. Kalau tidak keberatan, kita bangkit berdiri, kita baca bersuara. Amos pasal 4 ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah yang mana. Demikianlah firman Tuhan. Belum semuanya. Yuk sama-sama bacain. 1, 2, 3. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah yang mana. Demikianlah firman Tuhan. Silakan dulu. Ini bicara mengenai Nabi Amos di dalam pelayanan jemaat yang Amos pimpin itu berhasil dalam kuantitas banyak, tetapi berbeda dengan kualitas, berubahnya adalah tujuan jemaatnya terlalu glamor, terlalu mengandalkan segala kekayaan mereka. Judul firman Tuhan pada pagi ini adalah blind spot, titik buta. Jemaat yang Amos pimpin itu benar-benar diberkati. Di ayat yang pertama dikatakan lembu-lembu basah. Bicara lembu-lembu basah adalah bicara mengenai perempuan yang berhasil, yaitu gereja Tuhan. Kadang-kala di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita mempunyai titik buta, blind spot, dan kita nggak ngeh. Perasaan saya sudah oke, perasaan saudara, bukan perasaan Tuhan. Amin. Lambaikan tangan, mengatakan puji Tuhan. Semakin besar kapasitasmu, semakin juga blind spotmu makin besar. Truk kontainer di Priok itu blind spotnya besar sekali. Pada saat dia belok, dia lebih hati-hati dibanding mobil yang kecil. Demikian pun dengan kehidupan lembu-lembu basah. Bagaimana Amos menarik kembali lagi jemaat untuk ada di dalam titik awal mereka, yaitu Yesus Kristus. Kadang-kadang keberhasilan kita itu membawa kita lupa, membawa kita titik butanya makin besar. Dan yang hadir di dalam hidup saudara dan saya
Itu karena saya. Itulah blind spotmu, titik buta yang engkau tidak sadar bahwa engkau adalah anak Allah, bahwa engkau adalah pilihan Allah, dan engkau harus mengecilkan lagi blind spot ini. Yang muncul adalah terangnya Kristus. Katakan amin. Saudaraku, bagaimana Amos mencecar jemaatnya untuk kembali kepada titik awal malaikat. Jangan engkau bangga dengan segala keberhasilanmu. Jangan engkau bangga juga dengan kecantikanmu. Jangan engkau juga bangga dengan kepintaranmu. Dan itu juga akan membawa engkau buta, titik butamu makin besar, dan yang muncul adalah samanismemu, batimu. Dan itulah sebagai orang percaya, kita harus mengecilkan blind spot kita. Kalau bisa menghilangkan, yang muncul adalah Yesus Kristus. Katakan amin. Wow. Saudaraku, setelah saya pelajari, ternyata kalau kita pengiringan kita kepada Tuhan, semakin hari yang muncul bukan duitnya, tapi yang semakin hari semakin muncul adalah hatinya. Ih, mantap. Mantap kali nih kata orang Batak bilang, oras jalagabe. Wow. Bagaimana Amos menarik jemaatnya supaya kembali kepada titik awal. Saudaraku, di dalam perjalanan hidup kita pertama juga mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, betul? Betul. Tapi di dalam perjalanannya, sudah ada duit nih. Ih, mantap. Sudah mulai lirik-lirik tas. Mulai lagi beli sepatu. Mulai lagi beli emas. Yang muncul adalah diri. Betul atau betul? Sepertinya betul. Itu di luar, di sini nggak ada. Sama kan kalau saya main di gereja, di sini nggak ada, di sana ada. Padahal pada saya gereja ke sana juga situ sama aja. Wow. Saudara, bagaimana Amos menarik lagi? Ayo, engkau adalah lembu basah. Engkau yang terus menjadi titik awal kembali kepada Allah dewata yang besar, ilahi yang besar, supaya engkau terus ada di dalamku. Tetapi dengan perkembangan engkau, dengan kehidupan ini, titik awalmu berubah. Titik awalmu makin besar, yaitu blind spotmu, sehingga engkau cuek. Saudaraku, kadang-kala di dalam kehidupan kita, saudara hidup mengandalkan uang. Betul atau betul? Betul. Gampang tesnya, masuk rumah sakit. Itulah toleransi hidupmu. Engkau mempunyai titik buta, yang kau andalkan adalah heavenmu. Yang kau andalkan adalah uangmu. Segalanya terukur. Memang kalau ada uang terukur, bisa beli. Iya, betul. Tetapi itu menjadi sesuatu yang berubah di dalam hidupmu, bergeser. Yang tadinya punya Allah, yang tadinya punya Yesus, yang tadinya kerajaan Allah dalam hidupmu tergeser. Yang ada adalah batinmu. Wow. Saudaraku, Amos mempunyai kekuatan. Bukan karena dia seorang nabi, tapi kekuatan dia ada di dalam tangan Tuhan. Katakan amin. Ada 3 hal saya bagikan bagi saudara pada pagi ini. Bagaimana memperkecil titik butamu? Yang pertama, amankan terhadap janji Tuhan. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Kita kembali ke ayat yang ketiga dulu. Kamu akan keluar melalui belanda. Garis bawahi kata ini. Saudaraku, Alkitab berkata, dia katakan kamu akan keluar, artinya pasti. Katakan amin. Katakan amin. Janji firman Tuhan adalah janji yang absolut. Tidak pernah bohong, tidak pernah bias. Pada saat engkau ada di dalam tangan dia, pada saat kehidupan saudara ada di dalam dia, dia tetap berjanji memberikan kapasitas besar dalam hidup. Wih, mantap. Dan oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepadamu, kepada Tuhan, apapun janji Tuhan, katakan amin. Itu sama-sama katakan amin yang panjang. 1, 2, 3. Amin. Amin bahasa asli adalah isan ilahi.
Pada saat kita bilang amin, disitulah titisan mulai. Amin. 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 Katakan aminkan terhadap janji Tuhan, kamu akan keluar melalui tembok. Saudaraku, tidak ada yang menjanjikan saudara hidup di dalam Tuhan itu hidupnya happy. Angkat tangan. Happy terus kau? Senang terus kau? Gak bisa. Pasti ada waktunya dong. Paham Epictetus, dia katakan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kadangkala kita di bawah, kadangkala kita di atas, kadangkala di bawah, kita kadangkala di atas. Tapi paham Epictetus katakan, kejarlah terus karena engkau punya Yesus. Katakan amin. Dan oleh sebab itu kebanggaanku, kekerenanku, kedahsyatanku ada di dalam Yesus. Supaya aku mempunyai blind spotku makin kecil, aku tahu dan percaya perjanjian firman Tuhan, aku akan melewati tembok-tembok pencobaanku, tembok-tembok ujianku di dalam hidup ini. Tidak ada yang menjanjikan hidupmu sukses terus, hidupmu happy terus, hidupmu terus berkelabur, tidak. Tetapi firman Tuhan katakan, di dalam apapun engkau, di dalam ujian, di dalam pencobaan, tetap percaya janji Tuhan, aminkan. Katakan amin. Ini mantap. Dalam hidup keluarkan kata puji Tuhan, Allah yang besar. Amin. 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 Itulah berkatan, katakan puji. Amin, puji Tuhan. Mantap. Yuk kita baca Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10, aminkan terhadap janji Tuhan. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Garis bawahi, aku inilah Allah. Saudaraku, seorang filsuf Swiss dia katakan, kalau manusia ada di tangan Allah, dia keren. Kalau manusia ada di tangan Allah, dia dasar. Kalau dia ada di tangan Tuhan, dia dasar dan kuat. Tetapi kalau ada di tangan manusia, kalau saudara mengambilkan daging, engkau akan hancur. Dan oleh sebab itu, janji firman Tuhan, aku mengandalkan Tuhan. Amin. Dia katakan di situ, janganlah takut sebab aku menyertai kau. Janganlah bimbang sebab aku. Mantap. Dia mengambil porsimu, dia deklarasi kepada hidupmu, aku adalah Allahmu. Karena pada waktu itu bangsa Israel dengan 3.000 dewa-dewa merebut hati bangsa Israel supaya bangsa Israel menyembah kepada dewa mereka. Tetapi Allah menarik hati mereka. Allah menarik hati mereka supaya mereka ada di titik awalnya, dan dia katakan deklarasi di dalam hidupnya bahwa Allah, akulah Allahmu. Saudaraku, di dalam kehidupan ini kita harus bergeser titik awalmu. Kalau aku sampai hari ini, itu karena Yesus. Kalau ku sampai pada hari ini, kekuatanku itu karena Yesus. Kita harus terus mengaminkan firman Tuhan, harus terus mengaminkan janji-janji Tuhan, karena engkau adalah makhluk teologis. Wih, mantap. Haleluya. Makhluk teologis. Engkau susah dipahami kalau engkau keluar dari aslinya. Saya ulang, makhluk teologis. Kalau engkau susah dipahami kalau engkau keluar dari aslinya. Siapa aslinya? Yaitu Allah. Dia ingin merebut, menggeser hatimu supaya dia deklarasi bahwa aku adalah Tuhanmu. Seberapa besar engkau mengandalkan kekuatanmu, seberapa dahsyat engkau mengandalkan kekayaanmu, terbatas. Tetapi pada saat engkau menggeser dirimu dan mengandalkan janji-janji Tuhan, mantap, engkau tidak terbatas lagi. Katakan amin. Wih, saya mulai semangat ikut doa ini sekarang. Baru 2 kali. Ternyata ada orang-orang seperti ini.
Saya ajak teman-teman saya tadi baru nggak sanggup. Saya pun tadinya nggak sanggup. Kalau puasa 1 hari saya bisa. Puasa 3 hari gimana? Enggak lah, kalau sama Tuhan gue sanggup aja. Amin. Lambaikan. Saudaraku, janji firman Tuhan juga berlaku bagi Amos dan itu juga berlaku bagi saudara. Saudara punya ujian, iya. Saudara punya pencobaan, iya. Saudara nggak ada duit, iya. Saya sakit, iya. Saya sudah tahu. Tetapi firman Tuhan jangan engkau lupakan, engkau punya Allah yang amin. Makanya kalau jadi orang percaya dadanya busuk gitu. Jangan ini. Saya punya Yesus. Kalau muka saudara ceria ditanya, kok gereja mana? Gereja situ. Kok beda mukanya cantik terus. Mantap. Walaupun ditarik-tarik. Haleluya. Amin. Amin. Seorang ateis dia katakan, Allah menciptakan manusia karena Allah tidak tahu mukanya kayak bagaimana. Allah menciptakanku, Allah ikut fotokopiku. Itu kata seorang ateis. Dia bilang Allah nggak tahu mukanya, makanya ikut seperti manusia. Terbalik dunia ini. Kadang-kala juga kita seperti orang itu. Dan engkau merasa diriku hebat, engkau menjadikan ilah di dalam hidup. Apa ilahmu? Uangmu? Apa ilahmu? Kekayaanmu? Apa ilahmu? Yaitu kecantikanmu. Apa ilahmu? Barang-barang mewah menjadi bergeser. Dan dia tidak mau, Allah tidak mau tempatnya diambil. Dia geser lagi, dia deklarasi, aku adalah Allah. Ih, mantap. Jadi dalam hidup ini jangan menggeser Tuhanmu. Jangan menggeser Tuhanmu. Jangan menggeser Tuhan. Jangan menggeser Tuhan. Dia harus kembali lagi ke titik awal. Aku yang membentuk engkau. Ih, mantap. Amin. Kejadian 1 ayat 31. Aku menjadikan engkau sempurna. Tot mem. Supaya engkau punya Allah. Dan dia deklarasi, aku adalah Allah. Kalau saudara hari ini kita masuk dalam kultusnya Tuhan. Bergeser dari keramaian. Bergeser dari kesibukan. Bergeser dari tanggung jawab. Masuk bergeser. Supaya kita bisa deklarasi, aku ada Yesus. Amin. Amin. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Jangan muncul muka-muka kayaknya lapar, nggak usah. Munculin muka gembira. Amin. Saudaraku, kadang-kala pencobaan, kadang-kala ujian, kadang-kala gak ada duit, kadang-kala penyakitmu menghisap energi yang tadinya keren, yang tadinya menyembah kepada Tuhan, yang melulunya Tuhan, kehisap energinya memikirkan penyakitmu, memikirkan uangmu, memikirkan kekayaanmu. Allah tidak mau seperti itu. Engkau adalah lembu-lembu basah. Engkau harus ditarik lagi supaya titik awalmu dan dia katakan, aku adalah Allah. Hihi, mantap. Haleluya. Haleluya. Lambaikan tangan, kata puji Tuhan. Yuk, saudara. Amin, karena setiap janji Tuhan. Kau akan keluar dari tembok-tembok itu. Tembok pencobaan, tembok ujian. Kalau sama Tuhan, saya adalah Allah. Iya, saya adalah Allah. Karena janji Tuhan aku aminkan. Jadi kalau mengaminkan janji Tuhan, kalau bisa dia suruh goyang-goyang terus. Amin, amin, amin. Haleluya. Yang kedua, aktualisasi arti pertobatan. Ya, sama-sama katakan 1, 2, 3. Yang benar, baca yang bagus sih. 1, 2, 3. Yuk, kita kembali ke dalam Amos. Dia katakan di sini, masing-masing lurus ke depan. Lihat saya. Di dalam pelajaran perjanjian lama ada 2 kata pertobatan. Yang pertama adalah siklis, yang kedua adalah linear.
Di dalam perjanjian baru ada dua juga, amartia, amartoi. Di situ. Tetapi di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Amos dia katakan di situ jalan lurus ke depan. Apa arti? Saudaraku, kalau kita ingin bertobat, bertobatnya sungguh-sungguh. Bertobatnya sungguh-sungguh. Yang benar. Yang benar. Yang benar. Apa buktinya? Pada saat engkau masuk ke dalam pertobatan dibaptis, itu artinya kegiatan, pikiran, tenaga adalah Yesus. Dia ingin mengambil segala sesuatu, bergeser yang tadinya daging sama nismumu, batinmu, itu diambil, dirampas, yang muncul adalah karakternya Yesus. Seberapa besar engkau pengiringanmu kepada Tuhan, dan engkau cuma melihat dirimu. Oh, saudaraku, jangan katakan saudara bertobat, tapi pikiranmu bukan pikiran Kristus. Kalau sudah deklarasi engkau masuk ke dalam pikiran Kristus, melulu Kristus, melulu Kristus, melulu Kristus, sehingga seorang ateis dia katakan orang yang dekat dengan Tuhan orang bodoh. Memang betul. Dia inginkan supaya engkau pintar, engkau masuk ke dalam pengetahuan yang tinggi. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Dikit-dikit tanya Tuhan, dikit-dikit tanya Tuhan. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Pertanyaannya, betul nggak saudara? Dikit-dikit tanya Tuhan. Betul. Dikit-dikit tanya Tuhan. Bergantung kepada debatan. Karena dia ingin supaya engkau linier, bicara linier, baris ke depan, melihat ke depan, kejadian yang di depan, dia tidak lagi melihat yang ke belakang, itu linier. Tapi kalau siklis melihat, mutarnya balik lagi, dosa lu, dosa terus. Tetapi kalau linier, itu lurus ke depan, melihat ke depan, segala sesuatu adalah Yesus. Amin. Wih, saudaraku, kalau saudara tidak bertanya kepada Tuhan, saudara masuk dalam golongan orang bodoh. Saya ulang, pada saat engkau melakukan segala sesuatu, engkau tidak tanya Tuhan, saudara masuk dalam golongan orang bodoh. Karena engkau tidak bertobat. Aktualisasi pertobatan munculnya adalah Yesus. Seberapa besar engkau munculkan Yesus dalam hidup. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Saudara, kok mukanya ada yang gembira, di sini ada yang sedih. Ada dua alternatif ikut dua puasa. Satu, menghindar omelan di rumah. Daripada gue disuruh-suruh suami gue, mendingan dopus aja. Lu menghindar lu. Kedua, memang lagi gak ada duit, mendingan dopus aja. Tapi aku ada di jalurnya Tuhan. Masuk ke dalam pergeserannya Tuhan. Supaya batin ini itu bersih. Pepatah Tiongkok Cina dia katakan, peperangan yang paling hebat dalam hidup. Saya ulang, pepatah Cina dia katakan, peperangan yang paling hebat dalam hidup adalah peperangan batin. Seberapa batinmu besar, semakin engkau menampung pencobaan, semakin engkau taruh di dalam hidup, semakin engkau tampung, semakin engkau tampung jalan berat. Marifat Allah tidak berlaku bagi orang yang punya pencobaan besar. Marifat Allah harus melepaskan yang besar-besar, dan dia enteng, dan dia bersama engkau yang hebat. Amin. Saya sudah mulai hilangkan yang tidak bagus-bagus. Teman yang gak berguna, enggak lah, gue gak ikut lu lagi deh. Negatif. You know cerewet. Kalau kayak gitu mah bawa, angkat, masukkan ke dalam sumur. Setannya keluar. Kenapa letan keluar? Gua nggak sanggup cerewet. Beri kemuliaan bagi Allah. Oh, saudaraku,
pada saat engkau mengaktualisasi pertobatanmu harus benar-benar muncul. Jangan tradisi yang penting gua gereja, yang penting baca Bible. Enggak, perubahan itu harus diputar, harus berbalik. Yang muncul adalah Yesus. Mantap. Kalau udah ada Yesus, seng ada lawan. Ada duit, gak ada duit, tetap tersenyum. Karena pandangannya adalah linear. Lihat ke depan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudaraku, yuk kita baca Amsal pasal 3 yuk. Ayat yang ke-6. Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. Amsal pasal. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Haleluya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari di situ dia katakan, ingatlah pada Tuhan. Yuk, boleh silakan di situ. Ya, ingatlah pada Tuhan. Lihat saya, saudara, ada namanya efek Pygmalion, seorang pemahat Yunani. Dia itu senangnya memang seninya memahat. Suatu saat dia memahat seorang perempuan. Dia buat secantik-cantiknya sehingga Pygmalion ini jatuh cinta kepada patung yang dia buat. Dan dia berdoa kalau bisa patung ini hidup. Terus dia berdoa patung ini hidup. Yang pintar siapa, yang bego siapa. Amin. Kadang-kala kita juga seperti itu. Memaksakan kehendak Tuhan. Betul atau betul? Betul. Gak usah bagus. Berbohong, ngomong aja jujur. Iya, gua seperti itu. Itulah adalah Pygmalion. Engkau mengandalkan uangmu seolah-olah uang itu menghidupkanmu. Benar atau benar-benar? Seolah-olah segala sesuatu hidup karenaku. Itu efek Pygmalion. Di situ adalah titik buta. Kau sombong, kau pelaku, sehingga engkau tidak mengandalkan Tuhan lagi. Padahal engkau sudah bertobat. Seolah-olah pertobatan itu tradisimu. Enggak. Kalau sudah bertobat, melulu Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Yang repotnya, mana lebih besar, dagingmu atau roh? Ayo jawab. Ayo jawab. Ya ayo jawab. Di sini roh. Di luar sana naik bis digeser dikit marah. Ini kan tas gua di sini. Mantap. Yang benar. Amin. Tasnya kalau digeser. Haleluya. Saudaraku, jangan mempunyai titik buta. Kadangkala benda itu, maupun benda, maupun anak, maupun keluarga, kadangkala membuat engkau susah bergerak. Betul atau betul? Betul. Saya ngobrol kemarin sama Pak Berti, sama Pak Benyamin. Ini penginjil kalau pergi sampai berbulan-bulan. Saya diem aja, saya ketawa. Kalau saya pergi berbulan-bulan, tas saya sudah di depan pintu. Mendingan kau berdoa terus saja kau ke misi, gak usah balik-balik, kau pergi kau. Tidak gampang untuk sinkronisasi antara istri dan suami. Harus linear. Dan demikian pun dengan Tuhan. Dia ingin memakai saudara dengan linear pertobatanmu, sehingga engkau segaris dengan Tuhan, sehingga engkau bonding dengan Tuhan, sehingga engkau senyawa dengan Tuhan. Pada saat engkau senyawa dengan Tuhan, homo tumadon, Allah tahu hatiku, hatiku juga tahu hati Allah. Ada hubungan linear karena pertobatan yang terus dijalankan dalam hidupku. Katakan amin. Mau bonding susah, cuma suami istri. Masuk udah tahu. Amin. Kalau ibu-ibu kok ketawa ya? Tadi saya lihat-lihat kok yang hadir banyaknya ibu-ibu ya.
laki-lakinya kemana? Haleluya. Ingatlah, kadangkala kita lupa dengan diri kita. Kita mempunyai seolah-olah rohanimu sudah di atas. Seorang penulis sastrawan Inggris, Puritan, John Allen, dia katakan, oh manusia yang diciptakan di bawah malaikat, tetapi karena dosa letaknya lebih tinggi daripada iblis. Ini jahat banget ini. Kadangkala kita juga seperti iblis. Hatinya domba, tetapi kelakuannya serigala. Matius 10 ayat 16. Engkau diutus di tengah-tengah domba, di situ di tengah-tengah serigala. Engkau seperti domba ada di tengah-tengah serigala. Siapa serigalamu? Serigala bukan berbicara mengenai aliran yang lain. Serigala berbicara mengenai hatimu. Hati kita memberontak. Hati kita diatur susah. Karena kenapa bukan Yesus di dalam hidupmu? Mantap. Jadi kelihatan kelakuanmu. Kalau ke gereja masih marah-marah serigala tuh. Saudara kan susah dikoreksi. Betul atau betul? Betul. Budaya yang satu di sini, budaya di sini berbeda. Bertahu juga ribut walaupun suami istri berbeda. Karena kita ada diutus sebagai domba, ada di tengah-tengah. Siapa serigala itu? Serigala adalah dagingmu, sehingga engkau harus mengalahkan dagingmu. Yang hadir adalah domba, yang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, supaya engkau terus ada di dalam Tuhan. Katakan amin. Yuk kita buka yuk Roma 1:12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Haleluya. Garis bawahi pembaruan budi. Ada 2 pengertian di dalam pembaruan budi. Yang pertama adalah modifikasi perilaku. Saudara bisa seolah-olah di sini angkat tangan, ibu ini keren, doanya panjang, semua didoain, ibu ini mantap, tapi kelakuan di rumah. Kenapa ya ibu-ibu kalau nggak cerewet nggak enak ini? Haleluya. Saya juga kadang-kadang pelajari istri saya, istriku, begini salah, begitu salah, begini. Gue jadiin aja robot pakai remote belok. Gue kayaknya gak punya ide. Saya bilang sama istri, bagaimana saya mau punya ide? Ya udah jadiin aja remote control, belok kiri, belok kanan. Yang ketawa kayaknya bener ya. Haleluya. Suami kan gak berani, ya ikut aja deh. Ya. Karena kita Adam waktu diciptakan kita tidur. Iya. Di luar rainbow. Di luar enggak lah, tapi di rumah. Ya mau kemana lagi saya kesana ya ikut aja. Ini pelajaran saya juga kan. Kalau mau makan kan sama istri, makan apa ya? Terserah kamu aja deh. Pokoknya ikutin dia, apa yang dia makan gue makan. Kan lu gak mungkin gue ajak ke warteg lu mau, gak mungkin loh. Kalau gue makannya di warteg aja mau gak? Nah itu berat dah, gak bisa kan. Amin. Ceritanya kok jadi panjang ya. Pembaruan budi, modifikasi perilaku. Tapi yang firman Tuhan mau adalah konsepmu tentang Kristus. Pada saat konsepmu tentang Kristus, apa-apa Kristus, apa-apa Kristus, hidupmu penuh dengan ketenangan. Blind spotmu bergeser, yang muncul adalah terang Kristus. Amin. David Hume, seorang ateis, dia katakan, dia membagi pengetahuan. Yang pertama, paling tinggi adalah matematika, komputer, biologi, semuanya, fisika. Teologi tentang Tuhan paling bontot, nggak dihargai. Tapi coba kalau kita masuk rumah sakit di UGD, siapa yang kau cari?
Halo? 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 Minta? Itulah kita, makhluk teologis. Kita mempunyai kekuatan yang tersimpan karena kita punya Kristus. Tapi kadangkala kita lupa kita punya kapasitas itu. Sehingga doa puasa ini harus hadir supaya engkau dibesarkan kapasitas bersama Tuhan. Amin. Kita doa puasa ini adalah bicara mengenai masuk ke ruang kudusnya Tuhan, ruang eksekutifnya Tuhan, kultus bahasa aslinya. Kau bergeser masuk ke dalam kultusnya Tuhan, ikut aturannya Tuhan. Pada saat engkau ikut aturannya Tuhan, pertobatan muncul. Yang muncul adalah Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, kita kembali lagi ke Amos. Nah, ini yang paling keren. Kamu akan diseret ke arah Hermon. Garis bawahi, kamu akan diseret ke arah Hermon. Ikut pembentukan Tuhan. Yuk sama-sama katakan, ikut pembentukan Tuhan. Ikut pembentukan Tuhan. Yang benar. Yang benar. Yang benar. Ngomong gampang. Ngomong gampang. Semua juga orang bisa ngomong. Tapi ikut tindakan itu berat. Tetapi ujungnya adalah sukacita. Mantap. Kelihatannya gua bisa, iya bisa. Tapi pada saat kita melakukan beratnya, minta ampun. Saya kembar dari Lubuk ya. Ikut seminar memberi pengarahan kepada pendeta-pendeta pedalaman. Pendeta pedalaman itu untuk ke kabupaten aja jalannya 7 jam. Dari jam berapa? Jam 4 subuh. Ada motor nggak ada jalan. Sepatunya udah mencong-mencong. Kan saya lihat ini, bajunya sudah keringat. Dikocok lah, dapat door prize. Pendeta ini dapat. Nama saya ada, puji Tuhan. Hadiahnya kan Holy Land. Dia ngomong ke panitia, Holy Land apa ya? Saudara bisa ketawa karena saudara ngerti. Tapi orang ini tidak ngerti. Saudara, kadangkala juga kita tidak mengerti jalan hidup kita. Seolah-olah saudara tahu masa depan, seolah-olah saudara bisa mengatur hidup, nggak ada yang bisa ngatur. Tetapi engkau mendesak Tuhan ikut maunya-Ku, mendesak Tuhan ikut maunya-Ku. Itu saudara dan saya kelakuan seperti itu. Ada 2 porsi di dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama adalah porsinya Tuhan. Yang kedua adalah porsiku. Apa porsinya Tuhan? Kesehatan, keuangan, berkat, itu punyanya Tuhan. Jangan kau terus meminta kepada Dia. Porsiku, aku mengerjakan pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Aku melakukan tugasku sebagai ibu rumah tangga dengan sungguh-sungguh. Pada saat kita melakukan hal yang besar bagi Tuhanku, debata yang besar, Tuhan yang besar, ilah yang besar akan terus ada dalam hidupku. Katakan amin. Makanya saya bangga melakukan pekerjaan Tuhan ada di dalam hidupku. Siapa yang melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan juga akan melakukan pekerjaan bagi dirimu. Mantap. Dari kakak ya saya ini. Haleluya. Saudara, ikut pembentukan Tuhan. Sakit mana ada dalam hidup ini, ikut proses Tuhan tidak sakit. 4 fase di dalam kekristenan. Yang pertama, kehilangan. Seberapa besar waktumu hilang untuk berdoa? Saudara ada di sini bisa berdoa, tapi di rumah boro-boro. Bro, saya berdoa 1 hari 3 kali. Mantap. Apa doanya? Sarapan pagi, siang, dan malam. Itu juga gua bisa. Itu doa makan. Sebagai hamba Tuhan, duduk aja merenungkan, berdiri saja merenungkan. Kemarin saya berdiri di depan rumah, saya sambil makan roti, tutup mata. Kalau bukan Tuhan, saya nggak punya rumah. Kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa berdiri. Ikut pembentukan Tuhan, membawa engkau dahsyat di dalam Tuhan. Pertamanya sakit, iya.
Sakit, iya saya sudah tahu. Bagaimana Nuh membuat bahtera. Dia membuat petak-petak. Saya sudah tahu ada engkau di dalam bahtera rohani. Aku sudah tahu engkau sakit petak pertama. Aku sudah tahu engkau gak ada duit petak ketiga. Aku sudah tahu ada problema. Aku udah ngerti engkau dibentuk petak-petak adalah petak kehidupanmu. Siapa yang menjanjikan ikut Kristus selalu bahagia? Yang pertama, kehilangan. Seberapa besar waktumu baca Bible? Seberapa besar waktumu ikut puasa? Seberapa besar engkau merenungkan firman? Saya tidak bisa jawab. Melulu sibuk. Ya saya sudah tahu. Tetapi seberapa besar fase kehilanganmu untuk duduk diam? Hari ini adalah fase kehilanganku. Aku duduk diam untuk puasa kepada Tuhan. Berbahagialah saudara, hilang waktumu, tapi engkau dahsyat di dalam Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, penderitaan. Seberapa besar hartamu engkau berikan kepada orang lain untuk membahagiakan orang lain? Saya tidak bisa jawab. Saudara maunya diberkati, saya juga mau. Tapi untuk memberi gereja pelitnya minta ampun. Saudara mempertahankan hartamu, iya itu milikmu betul, itu milikmu betul. Tetapi dia akan menggeser dirimu supaya yang melulu diriku berubah. Yang melulu adalah Yesus. Ih, mantap. Yang ketiga, berkorban. Mengorbankan diri. Hari ini saudara dan saya masuk ke dalam fase yang ketiga, mengorbankan diri, masuk dalam waktunya Tuhan. Yang keempat, saudara nggak bisa jawab, mati buat Dia. Cuma orang-orang tertentu bisa mati martir karena Yesus. Yang saudara bisa perbuat adalah mati daging, hidup adalah Kristus. Amin. Jangan doa puasa ini menjadi tradisi. Enggak. Saya baru 2 kali kok saya ikut cerita sama istri. Lu mampu itu enak. Lapar enggak? Enggak. Haus enggak? Enggak. Suka cita terus lu mau ikut enggak? Enggak mau. Mertua saya bilang, ajak istri lu. Daripada gua marah-marah terrepot kan juga tahu, nggak usah lah, lu aja kan lu rohani ya, tapi kan harus juga dukung suami. Ya deh, nanti kapan-kapan asli. Yang penting janjinya gue pegang. Haleluya. Amin. Saudara dan saya bukan produk cetakan. Katakan bukan produk cetakan. 1, 2, 3. Saudara adalah produk ilahi. Dibentuk, dibuat, disamakan dengan Dia, supaya engkau mempunyai produk ilahi, yaitu Yesus Kristus. Supaya engkau hidup di dalam perkenanan Dia. Sakit memang sakit, tapi ujungnya sukacita. Kalau sukacita udah muncul, saya ada lawan. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran muncul. Dadamu kau angkat, aku merdeka bersama Tuhan. Karena kenapa? Ikut doa puasa Ester. Saya ngajak teman-teman pada nyerah semua nih. Saya ajak ikut. Aduh jangan deh, takut darah tinggi gua naik. 3 hari gimana tuh? Ikut aja. Aku takut lapar, pikirannya perut. Tapi saudara, pikirannya rohani. Lambaikan tanganmu, katakan puji. Yuk, hilangkan blind spot. Polikarpus, murid daripada Yohanes, Rasul Yohanes, seorang uskup Smyrna, ditarik paksa dengan Kaisar Romawi untuk mengubah prinsipnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau bisa, Polikarpus tidak menyebut Yesus karena Tuhan. Polikarpus ditarik paksa dari rumahnya. Dia butuh 5 menit untuk berdoa. Dia ngomong sama serdadu yang akan menyeretnya, kasih saya waktu 5 menit untuk berdoa. Setelah ditunggu 5 menit, Polikarpus berdoa 2 jam. Tapi serdadu ini tetap tenang. Pada saat keluar dari kamarnya, serdadu Romawi mentertawakan Kaisar. Cuma karena orang tua ini, 86 tahun, Kaisar kebakaran jenggot. Pada saat diseret untuk dibakar, Polikarpus tidak mati karena terbakar. Polikarpus hanya mati dihunus pedang oleh Kaisar Romawi. Dia inginkan Polikarpus berubah prinsip untuk tidak menyembah kepada Yesus. Tapi Polikarpus dengan gagal sampai mati pun
Sampai mati pun aku tetap percaya Yesus adalah Tuhan. Seorang martir tercatat dalam sejarah, Polikarpus menyembah kepada Yesus. Seberapa besar engkau menyembah kepada Tuhanmu, seberapa dahsyat engkau martir buat Yesus. Tampilkan dirimu supaya blind spotmu jangan jadi besar, tapi blind spotmu makin kecil. Yang muncul adalah terang Kristus. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus beserta kita. Pelayan musik